tadi kan verifikasi faktualnya katanya dilakukan dengan metode sensus ya satu-satu. Tapi kenapa di banyak kasus yang belakangan terjadi ini, mereka tahu data dicatat itu setelah mereka ceknya ke info pemilu. Kalau memang sensus satu-satu kan harusnya sewaktu mereka didatangi, mereka udah bisa protes, kita nggak dukung gitu. Nah, soal itu. Langsung aja dijawab. Langsung jawab aja. Ya, terima kasih. Metode verifikasi faktual memang didatangi secara langsung ya. Namun kan kita tahu kadang-kadang di Jakarta ini kan kesibukan masyarakat, kemudian kadang juga karena bekerja di hari dan jam kerja, kadang-kadang verifikator tidak bisa menemui secara langsung. Nah, dalam hal tidak bisa menemui secara langsung, maka verifikator kan menjadi tidak bisa ketemu. Maka kami serahkan kepada LO untuk bisa menghadirkan ke kantor kelurahan atau kantor PPS, panitia pemungutan suara di tingkat kelurahan. Kalau tidak bisa menghadirkan juga, maka bisa menggunakan teknologi informasi atau video call. Nah, artinya kemungkinan memang belum bertemu oleh verifikator karena tidak atau belum ditemui secara langsung, maka itu ini menjadi tugas dan tanggung jawab LO dari atau petugas penghubung dari bakal pasangan calon untuk menghadirkan, atau nanti kami fasilitasi dengan teknologi informasi. Jadi memungkinkan saja pada satu waktu tidak bertemu secara langsung seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya, Ya, Mas, saya Elga dari Tribun Jakarta. Sebenarnya hampir sama dengan pertanyaan dari Mas Yogi itu. Cuman saya gini Bang, yang dipermasalahkan masyarakat itu kayak gitu. Dia rumahnya nggak pernah didatengin, kok tiba-tiba dicatut. Kalau abang bilangnya kayak gitu, emang dia nggak konfirmasi ke ketua RT atau Pantarli? Kok cuma sekali datang nggak ada, langsung cabut gitu Bang? Itu menurut saya kurang masuk di akal gitu Bang. Karena keluarga saya juga banyak yang kena, teman-teman saya juga banyak yang kena. Saya tanya kayak gitu permasalahannya Bang, mungkin bisa lebih rasional gitu Bang. Makasih Bang. maksudnya kenanya di sini datanya di MS-in. Iya, di MSC. Info pemilu di info. Oke. Padahal nggak ada verifikator yang datang, dia di rumah terus 24 jam gitu. Oke. Terima kasih. Ya, kemarin kami sudah sampaikan ya, data di info pemilu itu kan kemarin kondisinya belum up to date ya, belum up to date. Jadi dimungkinkan kayak case putranya Pak Anies kan ternyata yang bersangkutan dalam faktual tidak memenuhi syarat, tapi data di info pemilu masih statusnya menjadi pendukung ya. Artinya ini tentu apa namanya kemungkinan besar itu juga tidak memenuhi syarat yang tadi teman-teman yang belum bisa ditemui di lokasi itu kan berarti tidak mungkin memenuhi syarat ya kan, karena tidak ditemui ya kan. Nah, jadi bisa teman-teman bisa konfirmasi aja nanti ke kantor KPU kalau memang datanya itu tidak pernah didatangi, kemungkinan besar ya tidak memenuhi syarat. Jadi kami perlu disclaimer ya, data di info pemilu itu kan masih belum up to date. Jadi itu tidak sama dengan yang sudah di info pemilu, sama dengan sudah difaktualkan terus memberikan dukungan seperti itu. Masih. Jadi teman-teman, tadi saya meneruskan sedikit dari Pak Dodi untuk yang di info pemilu. Jadi kan kalau yang sekarang ini masyarakat kan mengeceknya apakah mereka terdaftar sebagai pendukung atau tidak di situs info pemilu. Perlu diketahui bersama bahwa info pemilu itu melayani tanggapan masyarakat dengan timeline-nya itu dari 13 Mei sampai 26 Juli. Itu tuh di setelah masa verifikasi administrasi kalau di tahapan. Jadi status yang ada di info pemilu verifikasi administrasi, artinya belum dilakukan verifikasi faktual. Dari kemarin yang sempat beredar di viral di media sosial ini kan data dari anaknya Bapak Anies Baswedan. Kami kemudian sudah menelusuri dan mengecek di Silon, di aplikasi kami, data tersebut keluarga tersebut dinyatakan PNS. Jadi
Jadi begitu. Jadi kalau yang di verifikasi faktual itu belum tentu sama dengan yang di info pemilu begitu. Jadi mungkin saja kalau misalnya di info pemilu itu kenapa statusnya MS? Karena kan itu hasil dari Permin. Permin itu kita melakukan pengecekan terhadap kesesuaian antara surat pernyataan dukungan dengan identitas pendukung. Kalau misalnya sesuai, maka kami nyatakan MS atau memenuhi syarat begitu. Mungkin itu yang kemudian muncul di info pemilu. Terkait dengan data MS tersebut, kami lakukan verifikasi faktual. Setelah verifikasi faktual, nanti akan ketahuan apakah benar dukungan atau tidak. Jadi apakah MS atau TMS itu baru setelah verifikasi faktual. Begitu mungkin tambah.